Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Piliani Hamidah. Saya dari kelas Sistem Informasi. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada saya sehingga saya bisa mempresentasikan tugas yang telah Bapak berikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Wabah Virus Corona Semakin Merajalela. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muslim yang saya hormati. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil mempresentasikan tugas saya. Baiklah, mulai dari latar belakang. Latar belakang virus corona adalah bagian dari keluarga virus yang menyebarkan penyakit pada hewan ataupun juga pada manusia. Di Indonesia masih melawan virus corona hingga saat ini, begitupun juga di negara-negara lain. Dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019, kasus infeksi pneumonia ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus corona atau COVID-19 diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. Coronavirus sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis manusia menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru-paru. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang tersebut yang tidak bisa dikonsumsi seperti ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Dengan latar belakang tersebut, virus corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik. Memiliki gejala yang sama-sama mirip flu, virus corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi yang lebih parah dan gagal organ. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang tertulis, saya memberikan informasi berikut tentang masalah yang akan digunakan sebagai bahan pembahasan dalam makalah ini. Pengaruh pelaksanaan social distancing bagi negara-negara untuk meminimalisir penyebaran virus corona. 2. Cepatnya penyebaran virus corona dari suatu negara ke negara lain. 3. Penderita yang mengalami infeksi virus corona akan mengalami komplikasi hingga kematian. Kajian teori pengertian teori virus corona atau Shepard Auto Syndrome. Coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia, walaupun coronavirus yang lebih banyak menyerang lansia. Virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja. Infeksi virus corona disebut COVID-19 coronavirus disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Hakikat teori coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan pada banyak kasus. Virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Cara virus corona menyebar karena COVID-19 adalah penyakit baru. Banyak aspek mengenai bagaimana penyebaran sedang diteliti. Penyakit ini menyebar selama kontak dekat, seringkali oleh tetesan kecil yang dihasilkan selama batuk, bersin, dan berbicara, seringkali hingga dekat 1 hingga 2 meter. Mereka diproduksi selama bernapas, namun karena mereka relatif berat, mereka biasanya jatuh ke tanah atau permukaan. Gejala COVID-19, gejala awal infeksi corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk, berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus COVID-19. Secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk, sesak napas.
Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Demam adalah gejala yang paling umum meskipun beberapa yang lebih tua dan mereka yang memiliki masalah kesehatan lainnya mengalami demam di kemudian hari. Kesimpulan, berdasarkan dari apa yang telah dibahas, saya menarik kesimpulan dan menjadikannya beberapa poin sebagai berikut. Aplikasikan bagaimana cara pencegahan penyebaran COVID-19 dalam kehidupan sehari-hari. Hindari kontak langsung dengan orang lain dan usahakan agar tidak keluar rumah kecuali di saat yang genting. Kecuali COVID-19 adalah virus yang merusak sistem pernapasan dan menyebabkan beberapa komplikasi akibat infeksinya hingga kematian. Jangan terlalu merasakan tertekan dan terbebani selama masa pandemi wabah ini karena yang dibutuhkan adalah kuatnya sistem imun atau metabolisme tubuh atau dapat meningkatkan imun dengan olahraga serta makan makanan yang sehat. Mungkin itu saja yang bisa saya katakan. Saya berharap presentasi saya memberikan bermanfaat bagi semuanya. Jika saya ada kekurangan dan kelebihan mohon dimaafkan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Saya akan mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.